Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Filcast, Filsafat Podcast. Nah, pada episode kali ini kita bersama dengan Mas Fatah. Fatah, betul sekali. Narasumber kita Mas Fatah. Oke, pada episode kemarin kan kita membahas tentang filsafat secara umum. Ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas filsafat Islam. Filsafat yang berkaitan dengan agama Islam. Kalau boleh tahu apa sih filsafat Islam itu? Nah, filsafat sebenarnya di sini kan ada filsafat Islam dan filsafat. Nah, filsafat sendiri diambil dari kata philos dan sophia. Philos ini artinya cinta atau rasa keingintahuan, dan sophia ini berarti kebijaksanaan. Nah, bisa diartikan filsafat ini adalah kecintaan kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Nah, kemudian untuk filsafat Islam sendiri sebenarnya adalah hakikatnya filsafat yang bercorak Islami, tapi bukan filsafat tentang agama Islam. Jadi filsafat Islam artinya berpikiran dengan bebas namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat corak dan ciri khas dan karakter yang menyelamatkan serta memberikan kedamaian bagi hati, yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis-hadis. Oh, jadi filsafat Islam itu bukan filsafatnya Islam, tapi filsafat yang bercorak Islam gitu. Iya, betul yang sekali. menerapkan nilai-nilai Islam dalam filsafat. Ya, gitu. benar Terus ada perbedaan nggak sih antara filsafat Islam dan filsafat yang biasa gitu? sebenarnya kalau perbedaannya nih ya, kalau bisa kita lihat cukup banyak perbedaan yang ada antara filsafat biasa dengan filsafat Islam. Ya. Nah, kalau kita lihat dari awal dulu nih, filsafat Barat ini berasal dari pikiran radikal oleh para filsuf Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Itu yang pertama. Terus ada juga nih perjalanan filsafat nih. Kalau filsafat Barat ini dimulai dari perjalanan masa Yunani kuno. Nah, untuk perbedaannya filsafat Islam dengan filsafat Barat adalah filsafat Islam ini merupakan kelompok peripatetik yang tokohnya adalah Al-Farabi, Ibn Sina, dan lain-lain. Kemudian metodenya di sini metode rasional, dan teorinya hylomorfis dan emansipasi Al-Farabi dan Ibn Sina. Dan Ibn Sina mengatakan wujudlah yang nyata. Kemudian ada filsafat Barat di sini, tokohnya yaitu Aristoteles dan Plotinus, dan metodenya menggunakan metode rasional, serta teorinya hylomorfis atau Aristoteles dan Plotinus. Oke, ternyata cukup banyak juga ya perbedaan dari filsafat Islam dan filsafat Barat seperti itu. Kalau yang saya tahu itu latar belakang lahirnya filsafat Islam itu dari juga filsafat Yunani ya. Oke. Nah, kenapa memiliki latar belakang dari filsafat Yunani? Karena para tokoh filsuf Islam itu juga belajar dari para tokoh filsuf dari Yunani. Ya. Jadi sebenarnya filsafat Islam itu juga suatu perkembangan dalam bidang filsafat yang pada akhirnya dikembangkan dengan berbagai metodologi yang bercorak Islam agar juga umat Islam juga lebih bisa mempelajari filsafat gitu ya. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang mempelajari hal tersebut? Di sini tokoh-tokoh tersebut ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada Al-Kindi yang lahir pada tanggal 801 Masehi atau tahun 185 Hijriah. Yang selanjutnya ada Al-Farabi pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Yang ketiga ada Ibnu Sina pada tahun 979 Masehi, dan yang terakhir adalah Al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah. Nah, selanjutnya juga apa aja sih pokok-pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam? Nah, pada pembahasan yang ini kita akan dengarkan penjelasan dari teman kita, Mas Dayat. Filsafat dan agama memiliki hubungan yang kompleks dan mendalam karena keduanya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial tentang kehidupan, eksistensi, moralitas, dan kebenaran. Filsafat sebagai disiplin intelektual berusaha merinci dan memahami dasar-dasar pengetahuan, logika, dan etika tanpa bergantung pada otoritas agama. Nah, di sisi lain, agama seringkali memberikan kerangka nilai, keyakinan,
ada norma moral yang membimbing tindakan individu dan masyarakat. Nah, filsafat dapat berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek intelektual dari agama. Misalnya, filsafat dapat membahas argumen-argumen rasional yang mendukung keyakinan agama tertentu atau menggali implikasi etis dari ajaran agama. Sebaliknya, agama sering memberikan dasar moral dan tujuan hidup yang menjadi landasan bagi pertimbangan filsafat itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Dayat atas penjelasannya. Penjelasannya sangat jelas bukan? Jelas sekali ini. Walaupun kita berhalangan hadir tapi tetap menjelaskan secara rinci dan lugas. Oke, Mas Fatah, mungkin cukup sekian ya episode kali ini. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang pengen apalagi sih yang pengen kita bahas dalam Filkes ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Misal mau bahas apa, filsafat, politik gitu. Nah, ini kan masih panas sih ya. Masih hangat banget kalau banget kan ada dalam politik juga ada tokoh-tokoh filsuf seperti itu Rocky Gerung gitu kan. Itu juga salah satu filsuf dan pengamat politik seperti itu. Oke, cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Filkes Filsafat Podcast.